Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Iriana dari Prodi MPI semester 3 guna memenuhi tugas individu mata kuliah manajemen kurikulum. Jadi yang akan saya bahas yaitu tentang pengembangan kurikulum untuk mewujudkan tujuan pendidikan Indonesia. Pengembangan kurikulum dilakukan dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan atau SNP. Untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional, standar yang diatur dalam pengembangan kurikulum adalah standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, dan standar penilaian pendidikan. Apa sih itu Standar Nasional Pendidikan? Standar Nasional Pendidikan atau SNP adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. SNP diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan. Yang pertama ada standar kompetensi lulusan. Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kesatuan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang menunjukkan capaian kemampuan peserta didik dari hasil pembelajarannya pada akhir jenjang pendidikan. Standar kompetensi lulusan digunakan sebagai pedoman dalam penentuan kelulusan peserta didik dari satu pendidikan, kecuali bagi pendidikan anak usia dini. Standar kompetensi lulusan pada pendidikan anak usia dini merupakan standar tingkat pencapaian perkembangan anak usia dini. SKL dirumuskan secara terpadu dalam bentuk deskripsi yang terdiri atas 8 kompetisi. 6 kompetisi menjadi ciri-ciri profil pelajar Pancasila yang mencerminkan kualitas generasi yang sesuai dengan tujuan pendidikan nasional serta pandangan dan cita-cita para pendiri bangsa. Adapun 2 kompetisi lainnya yakni literasi dan numerasi. Yang pertama ada standar isi. Standar isi dikembangkan melalui perumusan ruang lingkup materi yang sesuai dengan kompetensi lulusan. Ruang lingkup materi merupakan bahan kajian dalam muatan pembelajaran yang dirumuskan berdasarkan 1. Wajib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, konsep keilmuan, dan yang ketiga, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Penyusunan standar isi dilakukan dengan merumuskan ruang lingkup materi pembelajaran yang sesuai untuk mengembangkan kompetensi peserta didik sesuai standar kompetensi lulusan. Melakukan penyesuaian dengan kemampuan pembelajaran peserta didik pada setiap jenjang, merumuskan ruang lingkup materi pembelajaran yang memberikan fleksibilitas kepada pendidik untuk memfasilitasi peserta didik mengembangkan kompetensinya secara mengadopsi prinsip diferensiasi dalam mengembangkan ruang lingkup materi pembelajaran. Terus ada standar proses. Standar proses digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan proses pembelajaran yang efektif dan efisien, sehingga mampu mengembangkan potensi prakarsa, kemampuan, dan kemandirian peserta didik secara optimal. Standar proses meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian proses pembelajaran. Perencanaan pembelajaran merupakan aktivitas merumuskan tujuan belajar dari suatu unit pembelajaran berdasarkan capaian pembelajaran, merumuskan cara atau langkah-langkah untuk mencapai tujuan belajar, dan merumuskan cara menilai ketercapaian tujuan belajar. Perencanaan pembelajaran disusun dalam bentuk dokumen perencanaan pembelajaran yang fleksibel, jelas, dan sederhana, tetapi tidak terikat pada bentuk atau format tertentu. Pelaksanaan pembelajaran diselenggarakan dalam suasana belajar yang interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, dan memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Penilaian proses pembelajaran merupakan asesmen terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan oleh pendidik yang bersangkutan dengan merefleksikan hasil belajar peserta didik dalam rangka meningkatkan kualitas proses pembelajaran. Selain dilaksanakan oleh pendidik yang bersangkutan, dapat dilaksanakan oleh sesama pendidik, kepala satuan pendidik, atau peserta didik. Yang selanjutnya ada standar penilaian. Standar penilaian pendidikan digunakan sebagai pedoman bagi pendidik dalam melakukan penilaian hasil belajar peserta didik secara berkeadilan, objektif, dan edukatif. Penilaian hasil belajar peserta didik berbentuk penilaian formatif dan penilaian sumatif.
Penilaian formatif bertujuan untuk memantau dan memperbaiki proses pembelajaran serta mengevaluasi pencapaian tujuan pembelajaran. Sedangkan penilaian sumatif pada jenjang pendidikan dasar dan jenjang pendidikan menengah bertujuan untuk menilai pencapaian hasil belajar peserta didik sebagai dasar penentuan kenaikan kelas dan kelulusan dari satuan pendidikan dilakukan melalui mekanisme yang ditentukan oleh satuan pendidikan dengan mengacu pada standar kompetensi lulusan. Penilaian sumatif pada pendidikan anak usia dini digunakan untuk mengetahui capaian perkembangan peserta didik. Penilaian hasil belajar peserta didik dilakukan sebelum, pada saat, atau setelah pembelajaran yang diolah secara kualitatif atau kuantitatif dan dituangkan dalam laporan kemajuan belajar sebagai laporan hasil belajar dalam bentuk raport atau bentuk laporan hasil penilaian lainnya. Selanjutnya ada 3 opsi pelaksanaan kurikulum. Pada tahun 2022, Kemendikbudristek menginisiasi opsi kebijakan kurikulum sebagai bagian dari upaya memitigasi learning loss dan sebagai bentuk pemulihan pembelajaran. Terdapat 3 pilihan kurikulum yang dapat diimplementasikan oleh satuan pendidikan, yaitu kurikulum 2013 secara utuh, kurikulum 2013 yang disederhanakan oleh kurikulum darurat, dan kurikulum merdeka. Yang pertama yaitu ada kurikulum merdeka. Merupakan terobosan untuk membantu guru dan kepala sekolah mengubah proses belajar menjadi jauh lebih relevan, mendalam, dan menyenangkan. Bertujuan untuk mendorong perbaikan kualitas pembelajaran dan pemulihan dari krisis pembelajaran, dan didukung oleh platform Merdeka Mengajar. Yang kedua ada kurikulum darurat. Kurikulum darurat mengacu pada kurikulum 2013 dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar yang disederhanakan. Bertujuan untuk memberikan fleksibilitas bagi satuan pendidikan untuk menentukan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran peserta didik, kondisi satuan pendidikan, dan potensi daerah. Satuan pendidikan dalam kondisi khusus tidak diwajibkan untuk menuntaskan seluruh capaian kurikulum untuk kenaikan kelas atau kelulusan. Yang ketiga itu kurikulum 2013. Kurikulum 2013 memenuhi 2 dimensi kurikulum. Yang pertama adalah rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pengajar. Dan yang kedua adalah cara yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran. Bertujuan untuk mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan afektif, serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia. Mungkin segitu yang saya bisa sampaikan di tugas pribadi ini. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.